Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1/PHPU Pres 12/2014 persisian hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama-tama saya persilakan terlebih dahulu kepada pemohon untuk seperti biasa di mahkamah untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir. Ya, walaupun tidak seluruhnya, walaupun banyak yang sudah dikenal, tapi prosedur di mahkamah memperkenalkan lebih dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, insyaallah. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Bapak-bapak anggota dan para hakim konstitusi yang saya hormati. Perkenankan, saya Mahendra Data, mewakili kuasa hukum dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa, selaku calon presiden nomor urut 1, memperkenalkan kawan-kawan yang ada di sini dan juga mereka yang hadir. Yang pertama tentunya kami ingin sampaikan bahwa kehadiran kami diantar langsung oleh prinsipal. Yang pertama Bapak Prabowo Subianto. Perhatian, aturan sidang di mahkamah tidak boleh memberikan tepuk tangan. Ya. Kemudian Bapak Hatta Rajasa. Beliau ini juga satu integritas dengan didampingi oleh Pak Amin Rais. Bapak Anies Mata. Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Akbar Tanjung, dan kuasa hukum yang hadir pada hari ini dimulai dari sebelah kiri saya, Saudara Zainuddin Paru, Saudara Firman Wijaya, Saudara Magdir Ismail, saya sendiri tadi Mahendra Data, Saudari Elsa Syarif, Saudara Habib Burrahman, Saudara Egy Sujana, Saudara Saudara Didi Supriyanto, Saudara Egy Sujana, Saudara Irfan Pulungan, Saudara Jo Hasim, Saudara Alamsah Hanafiah, kemudian yang hadir juga Saudara Agus, Saudara Heru, kemudian Saudari Dwiva, dan Ibu Evi, Saudara Guntur, Saudara Sahroni, ya, kuasa hukum itu. Kemudian ada beberapa lagi yang perlu saya perkenalkan dari tim Kamnas juga, Pak Kiflan Zen, Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Muzani, Pak Fadlizon, Pak Joko Santoso, Bapak Fuad Hasan Mansur, dan terakhir Bapak Fadel Muhammad. Demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Yang Mulia untuk menentukan. Namun sebelumnya supaya sekalian saja, bila mana diperkenankan, nanti kami akan memohon kiranya mewakili dari prinsipal Pak Prabowo dan Pak Hatta ini akan menyampaikan, mengantar kami ke sidang ini, bila mana diperkenankan. Terima kasih. Ya, nanti kami akan pertimbangkan. Terima kasih. Lengkap sekali semua tokoh yang hadir. Calon presiden dan calon wakil presiden juga hadir. Terima kasih. Saya hadir di sini dan semua ketua umum partai politik juga hadir.
Selanjutnya saya silakan kepada termohon juga untuk menyampaikan siapa-siapa saja yang hadir, cukup diwakili oleh juru bicaranya. Majelis yang kami muliakan, dari pihak kami tim pembela terdiri dari saya sendiri sebagai ketua Atan Buyung Nasution, kedua saudara Ali Nurdin, ketiga saudara Dedi Mulyana, keempat saudara Muhammad Hikmat Sadiadi, kelima saudara Rashid Alam Perkasa Nasution, keenam saudara Abdul Qadir, saudara tujuh saudara Bernard Sujana Ermaya, 8 Arif Effendi, 10 Ibnu Sina Zainuddin, dan 12 Subagio Lidarmo. Samping tim pembela, kami juga ikut sertakan di sini dari prinsipal, yaitu Pak Husni Kamil Malik, paling kanan, kedua Ibu Ida Budiarti, ketiga Pak Hadar Gumai, keempat Pak Arif Budiman, kelima saudara Sigit Pamungkas, dan saudara Yuri Adianto. Terakhir saudara Ferry Kurnia Rizkiansah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Juga semua prinsipal hadir lengkap. Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami perkenalkan diri. Pertama adalah Bapak Nelson Simanjunta, kemudian Bapak Daniel Suhron, saya sendiri Nasrullah, dan beberapa jajaran kami dari Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mahkamah telah menerima permohonan dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menjadi pihak terkait. Oleh karena pasangan calon nomor urut 2 ini adalah berkepentingan dalam permohonan ini, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah menetapkan untuk diterima sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Oleh karena itu saya persilakan kepada pihak terkait juga untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang hadir pada sidang hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari tim hukum pihak terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yang pada sidang hari ini diwakili oleh tim kuasa hukumnya, saya sendiri Sira Prayuna, kemudian saudara Dr. Asrun, selanjutnya saudara Gusti Randa, selanjutnya saudara Tommy Siotang, selanjutnya saudara Alexander Lai, kemudian saudara Sugeng Teguh Samudra, selanjutnya saudara Sugeng Teguh Santoso, selanjutnya saudara Taufik Basari, selanjutnya saudara Junimat Girsang, saudara Dwi Ria Latifa, selanjutnya di belakang kami Henry Yosodiningrat, saudara Tanda Perdamaian Nasution, saudara Edison Lubis, Panjaitan, selanjutnya saudara Badrul Munir, selanjutnya saudara Risa Mariska, selanjutnya saudara Diarson Lubis, selanjutnya saudara Riki Nanlul Sultan, selanjutnya saudara Parulian Siregar, selanjutnya saudara Susilo, Pak Susilo, selanjutnya terakhir saudara Waldus Situmorang. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum sidang ini dilanjutkan, beberapa hal yang perlu majelis sampaikan. Pertama, kami menyadari betul banyak yang mau hadir dalam sidang ini. Tetapi kami sampaikan bahwa kapasitas ruangan ini yang sangat terbatas,
Karena itu kami mengambil kebijakan untuk membatasi jumlah yang bisa masuk dalam ruang sidang ini hanya masing-masing 20 orang untuk setiap pihak. Ini karena kapasitas ruangan kita yang sangat terbatas, dan kepada yang lainnya juga tidak seluruhnya bisa menampung, kami persilakan di ruang aula, dan juga ada TV yang kami persiapkan untuk asas keterbukaan dan transparansi dari sidang ini. Kemudian yang kedua, sidang perkara ini adalah sidang yang didesain dilaksanakan secara cepat, karena undang-undang hanya memberikan waktu kepada mahkamah untuk harus memutus perkara ini dalam waktu 14 hari kerja. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya kepada para pihak, dan terpaksa juga nanti mahkamah akan mengambil kebijakan untuk membatasi, tentu sesuai dengan alokasi waktu yang ada, jumlah saksi yang mungkin akan diperiksa, tergantung pada waktu nanti, yang alokasi waktu yang ada, juga ini berkaitan dengan alokasi waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dan rencana sidang kita laksanakan adalah hari ini adalah sidang pendahuluan. Kemudian sidang selanjutnya adalah untuk mendengarkan jawaban dari termohon, keterangan dari pihak terkait, dan juga keterangan dari Bawaslu, dan sekaligus nanti kita mulai dengan acara pembuktian pada tanggal 8 yang akan datang. Waktu kita untuk acara sidang pembuktian tertulis dan saksi-saksi kita jadwalkan sampai dengan pada tanggal 15 Agustus. Tanggal 18, 19, 20 kami minta untuk dimanfaatkan untuk hakim untuk mempelajari dan menganalisis fakta-fakta persidangan yang ada, sehingga batas akhir tanggal 21 harus kami bacakan putusan untuk penyelesaian perkara ini. Jadi itu yang pertama. Waktu sidang kita sesi pagi, siang, kalau memang perlu ada malam, nanti kita lihat alokasi waktunya. Itu yang kedua. Kemudian saya perlu sampaikan terlebih dahulu, bagi yang akan menyampaikan saksi-saksi dalam sidang, agar saksi itu, daftar nama saksi diajukan terlebih dahulu ke panitraan, kepada kepanitraan, ya, sebelum, paling tidak 1 hari sebelum sidang dilaksanakan. Ini untuk koordinasi kepanitraan dan juga pihak keamanan yang akan memverifikasi para saksi yang masuk dalam sidang mahkamah ini. Begitu juga dengan ahli. Pemeriksaan ahli, kalau ada yang mau mengajukan ahli, akan dilakukan pada sidang terakhir setelah pemeriksaan saksi-saksi. Jadi tidak di depan begitu. Itulah hal-hal yang pertama perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, sebagaimana agenda sidang pada hari ini adalah untuk mendengarkan penjelasan lisan dari pemohon, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, mahkamah wajib memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan permohonan oleh pemohon. Jadi nanti akan disampaikan oleh majelis. Nah, untuk permintaan dari pemohon, prinsipal mau menyampaikan, mengantar pemohon, kami izinkan nanti setelah kuasa hukum pemohon menyampaikan pokok-pokok, pokok-pokok permohonan pemohon. Setelah itu apa yang mau ditambahkan kami persilakan kepada prinsipal. Jadi karena forum ini sekali lagi adalah forum hukum, forum hukum, jadi kita berbicara tentang hukum, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar permohonan,
dan selanjutnya silakan menambahkan aspek-aspek apa yang mungkin kurang, yang perlu dirasa harus ditambah oleh prinsipal. Nanti kami akan persilakan setelah kuasa hukum, tim hukum dari pemohon menyampaikan pokok-pokok isi permohonannya. Oleh karena itu, saya persilakan kepada kuasa hukum pemohon ya, untuk menyampaikan pokok-pokok ya, permohonannya. Tentu tidak dibaca seluruhnya karena kami melihat cukup tebal, tapi cukup secara lisan pokok-pokok dan penjelasan tambahan mengenai permohonannya. Saya persilakan. Baik, kami persilahkan Izin Yang Mulia. rekan. Yang Mulia, untuk Bentar. Ada apa? sebelum disampaikan permohonannya, saya kira untuk perbaikannya bisa kami dibagikan untuk bisa mempercepat nanti. Jadi begini, perbaikan itu nanti akan diberi kesempatan ke saudara, karena masih ada masa perbaikan setelah nasihat ini. Jadi tenang saja, jadi biarkan proses ini berjalan dulu, ya. Baik, silakan. Ya, mungkin untuk mengingatkan bisa dikirimkan surat satu-satu supaya ingat gitu. Mungkin kalau lisan kan surat sulit ditangkap. Baik, kami persilahkan Pak Magdir Ismail untuk menjelaskan mewakili kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, terima kasih tak terhingga kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan ringkasan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 Yungto Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Dalam pada itu, perkenankan pula kami menyampaikan permohonan maaf jika apa yang kami sampaikan ini agak sedikit berbeda dengan permohonan yang telah kami sampaikan sebagai perbaikan pada tanggal 26 Juli 2014. Perbedaan itu terutama berkenaan dengan data atau fakta yang belum sempat kami input ketika melakukan perbaikan atas permohonan. Meskipun demikian, pokok permohonan yang kami sampaikan tetap saja sama. Majelis Hakim yang mulia, dengan segala kerendahan hati, kami mohon dengan hormat agar ringkasan permohonan ini dapat kami bacakan semuanya, sehingga tidak akan lagi timbul anggapan atau pendapat bahwa permohonan yang kami sampaikan ini sebagai ilusi, tidak berdasar dan rangkaian cerita fiksi. Sebab apa yang kami sampaikan dalam permohonan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan aturan hukum yang ada. Majelis Hakim yang mulia, menurut pendapat kami, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan termohon mengandung kesalahan. Karena seharusnya jika dalam hal ini termohon jujur, mandiri dan tidak memihak kepada pasangan calon nomor urut 2, maka perolehan suara yang benar menurut berita acara formulir C1 KWK KPU, D1 KWK KPU, DA1 KWK KPU, DB1 KWK KPU, DC1 KWK KPU, dan DD1 KWK KPU adalah sebagaimana rekapitulasi berikut. 1. Untuk pasangan nomor urut 1, Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa dengan suara 67.139.153 pemilih. Kedua, pasangan Insinyur Haji Joko Widodo dan Dr. Andes HM Yusuf Kalla dengan jumlah pemilih sebesar 66.435.124 orang. Untuk membuktikan kebenaran dari apa yang kami sampaikan ini, kami akan membuktikannya dengan seluruh formulir C1 yang kami miliki,
sekitar 52.000 TPS dan kami peroleh sesuai dengan aturan hukum dan etika berdemokrasi. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan bukti-bukti yang ada pada pemohon, sesuai dengan POM DA1, DB1 di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota, hasil rekapitulasi perolehan suara versi pemohon, ditemukan adanya penggelembungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sebanyak 1,5 juta suara dan ditemukannya pengurangan perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS. Menurut pendapat dan penilaian kami, proses pelaksanaan pemilihan umum dan wakil presiden tahun 2014 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh termohon sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Oleh karenanya, pemohon menolak hasil dan menyampaikan keberatan kepada termohon pada saat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat nasional pada tanggal 22 Juli 2014 dengan mengisi formulir keberatan model DD2 KWK KPU. Majelis Hakim yang mulia, menurut hasil telaah kami, termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu, sebagai sumber penyusunan DPS dengan menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih. Hal ini dapat kita lihat dari fakta sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan KPU nomor 240 /KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 15 Februari 2014 adalah sebesar 185.822.507 orang. Berdasarkan keputusan KPU nomor 354/KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT tanggal 28 Maret 2014, DPT pemilu legislatif adalah sebesar 185.827.999 orang. Berdasarkan keputusan KPU nomor 477/KPTS/KPU tahun 2014 tentang perubahan penetapan rekapitulasi DPT Pilpres tanggal 13 Juni 2014 adalah sebesar 188.268.423 orang. Pada saat pelaksanaan Pilpres berdasarkan HTTP Pilpres 2014 KPU GoID DC1 PHP atau Rekap DC1 tanggal 9 Juli 2014 adalah sebesar 191.841.733. Dari keputusan-keputusan KPU tersebut terlihat sangat jelas penambahan DPT sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan 9 Juli 2014 adalah sebanyak 6.019.266 pemilih. Hal ini melampaui tingkat pertumbuhan penduduk per tahun yang wajar. Adapun pertambahan DPT yang sangat spektakuler terjadi antara tanggal 13 Juni 2014 sampai 9 Juli 2014, yaitu sebesar 3.573.310. Majelis Hakim yang mulia, selain adanya penggelembungan data pemilih tersebut di atas, tim kami pemohon menemukan 4 cara memobilisasi pemilih secara garis besar yang secara detail diuraikan terlampir di dalam permohonan, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini. Yang pertama adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Kedua, jumlah surat suara yang digunakan
tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Yang ketiga, pengguna hak pilih dalam DPTB atau pemilih lebih besar dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Yang keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Masalah lain yang terkait dengan mobilisasi pemilih yang besar ini dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan terjadi di 422 kabupaten kota, 4.063 kecamatan, 10.617 kelurahan, dan di 18.670 TPS. Yang kedua, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Terjadi 202 kabupaten kota, 560 kecamatan, 921 kelurahan, dan di 1.286 TPS. Masalah keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tambahan atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan atau pengguna KTP atau identitas lain atau paspor terjadi di 466 kabupaten kota, 3.750 kecamatan, 10.276 kelurahan, dan di 20.288 TPS. Hal yang lain yang perlu kami kemukakan sebagai hal yang ganjil dalam permohonan ini, karena terdapat lebih kurang 2.800 dari 2.800-an TPS dengan jumlah DPT keseluruhan melebihi 34.650 suara yang terbesar di seluruh Indonesia, di mana pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini adalah sangat tidak mungkin dan tidak masuk di akal, karena ada saksi dan dari pihak pemohon dan keluarganya yang ikut memilih di TPS tersebut. Dalam permohonan ini kami juga kemukakan bahwa ada 17.002.928 suara yang bermasalah berasal dari 42.311 TPS dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran pada sejumlah TPS tersebar di seluruh provinsi. Selain itu, terdapat sejumlah 1.596.277 suara pemilih tetap yang berasal dari 14 kabupaten di Provinsi Papua yang bermasalah terhadap proses pelaksanaan pemilu yang tidak pernah dilakukan proses pemilihannya, karena proses pemilihan dengan sistem noken tidak pernah dilaksanakan. Majelis Hakim yang mulia, adapun keadaan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden terjadi di seluruh provinsi seluruh Indonesia. Di Aceh, sebagai satu contoh, ditemukan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Aceh. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 580 TPS. Ditemukan juga pelanggaran di Provinsi Aceh. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 3 TPS. Kemudian ditemukan pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain, lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 112 TPS. Yang keempat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan atau di KPTB, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 245 TPS. Sumatera Utara,
terjadi pelanggaran yang dilakukan termohon, yang dengan menggunakan kekuasaan yang berubah hasil perolehan suara, sehingga di dalam formulir C1 terjadi atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai dengan 200%, yang terjadi sebagai contoh terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Kedua, diabaikannya seluruh rekomendasi Panwaslu oleh pihak termohon. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 1027 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 73 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran karena adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 448 TPS. Kemudian, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain, atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain, atau paspor yang tersebar di 1205 TPS. Di Sumatera Barat, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran di mana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di 324 TPS. Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 227 TPS. Ketiga, ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 17 TPS. Kemudian ditemukan kejanggalan dan pelanggaran, yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 506 TPS. Riau, pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 706 TPS. Kemudian suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 65 TPS. Selanjutnya, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB yang tersebar di 11 TPS. Daftar pemilih khusus tambahan, DPKTB, pengguna atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTB pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 723 TPS. Selanjutnya di Jambi. Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 359 TPS. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 13 TPS. Kemudian yang mulia, contoh-contoh lain hal yang serupa terjadi di Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, tidak dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden di 14 kabupaten pegunungan seperti kebiasaan proses pemilu pada umumnya, yaitu pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat di wilayah kabupaten.
Pemilu di wilayah 14 kabupaten biasanya bergunakan pemilihan sistem noken atau ikat, di mana teknisnya pada hari pemilihan warga tetap berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, musyawarah tingkat kampung dan distrik tersebut tidak dilakukan karena ada intervensi penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga dalam praktiknya, termohon sebagai penyelenggara langsung memberikan suara kepada capres nomor urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara nasional yang tetap mandiri. Bahwa dalam pleno tingkat provinsi, sejumlah KPU kabupaten mengakui bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di kabupaten tersebut tidak dilaksanakan di tingkat TPS, PPS, dan PPD, sehingga forum ini tidak bisa menampilkan bukti baik C1 TPS, D1 PPS, dan DA1 PPK. Selanjutnya, Papua Barat. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 71 TPS. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 8 TPS. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih daftar dalam TPTB yang tersebar di 10 TPS. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan atau DKPTB, pengguna KTP atau identitas lain, atau paspor lebih besar dari KTP pengguna KTP, atau identitas lain atau paspor yang tersebar di 53 TPS. Majelis Hakim yang mulia, pada tanggal 25 Juli 2014, termohon telah mengeluarkan surat edaran nomor 1446/KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Ketua KPU KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang isinya memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk diambil formulir A5 PPPWP dan model C7 PPPWP-nya. Surat edaran ini bermula dari dikeluarkannya surat edaran nomor 1441/KPU tanggal 18 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh tentang persiapan penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran nomor 1449/KPU tanggal 25 Juli yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi. Hal ini jelas-jelas tidak sah dan sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan bukti yang hendak diajukan oleh termohon, berupa formulir A5, PPPWP, dan model C7 PPPWP harus dinyatakan tidak sah, sebab bukti-bukti tersebut diadakan bukan berdasarkan atas perintah majelis hakim dan bukan pula atas nama hukum. Dan pada saat yang sama bukti-bukti tersebut diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga hanya dapat digunakan untuk pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut, tidak dapat digunakan untuk pembuktian perkara yang lain. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 Yungto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah
sebagai berikut. 1. Untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa sebesar 67.139.153 suara. Untuk pasangan calon nomor urut 2, Insinyur Haji Joko Widodo, Insinyur Haji Muhammad Yusuf Kalla sebesar 66.435.124 suara, sehingga jumlah seluruhnya 133.574.277 suara. Keempat, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan mahkamah ini. Atau, jika mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut. Menyatakan termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014, Yungto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Memerintahkan termohon untuk segera melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Indonesia. Atau, dalam hal mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan pemohon memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar sebagai berikut. Menyatakan batal berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014, Yungto surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tingkat nasional. Yungto keputusan pemilihan umum nomor 536, Yungto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemilihan suara ulang di 42.000 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sebagaimana kami sampaikan dalam bukti-bukti yang sudah kami sampaikan. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 5.949 TPS di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, seluruh kota Surabaya, seluruh TPS di Kabupaten Sidoarjo, seluruh TPS di Kabupaten Malang, seluruh TPS di Kota Batu, seluruh TPS di Kabupaten Jember, seluruh TPS se-Kabupaten Banyuwangi, 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Provinsi Maluku, 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan kemudian di Papua, khususnya di seluruh 14 kabupaten sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Yang keempat, memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim yang mulia, dengan segala kerendahan hati ingin kami tegaskan
bahwa kami siap untuk mendengarkan nasihat dan anjuran dari Majelis Hakim yang mulia sebagai upaya menjadikan permohonan ini lebih baik kalau tidak dapat dikatakan mendekati sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya silakan kepada Persipal kalau ada yang mau ditambah cukup di tempat duduk saja, Pak Prabowo Subianto. Ya, silakan. Terima kasih, Saudara Ketua Hakim Konstitusi, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang saya hormati, sebetulnya saya sudah siapkan sebuah sambutan pengantar, tetapi saya rancang sebagai pengantar. Tapi karena sekarang kuasa hukum saya sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, saya tidak akan mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan. Majelis Hakim yang saya muliakan, kita sebagai bangsa Indonesia telah melakukan suatu konsensus nasional dalam berbagai tahap dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sebelum kemerdekaan, konsensus nasional yang besar yang telah kita adakan sebagai bangsa adalah kesepakatan Sumpah Pemuda tahun 1928. Konsensus bangsa yang besar selanjutnya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Konsensus besar selanjutnya adalah pada tahun 1899, di mana bangsa Indonesia telah sepakati demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan yang akan kita jalankan bersama dalam mengatur dan memerintah bangsa dan negara kita. Inti daripada demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang berkuasa. Kekuasaan rakyat itu diwujudkan dalam pemilihan umum melalui kotak suara. Dengan demikian, proses pemilihan umum sungguh-sungguh adalah inti daripada demokrasi. Inti lagi daripada pemilihan umum dan pemungutan suara adalah proses pra pelaksanaan daripada pemilihan itu, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Dalam proses pra pelaksanaan, masalah daftar pemilih tetap menjadi sangat kunci. Karena itu kami sebagai calon yang didukung oleh 7 partai besar yang dalam pemilihan legislatif mendapatkan 62% suara, merasa sangat-sangat tersakiti dengan praktek-praktek penyimpangan, ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah diperlihatkan oleh penyelenggara pemilu. Kita sudah merasakan semua. Sebetulnya kalau ada waktu kita bisa hadirkan puluhan ribu saksi. Puluhan ribu saksi.
Dan saya telah meminta saksi-saksi itu semua untuk buat testimoni tertulis dan di video. Seandainya pun tidak bisa diterima di sidang ini, harus kita beri pembelajaran kepada bangsa Indonesia. Ada ibu-ibu yang mau datang ke tempat pemilihan, ditanya oleh penyelenggara, Anda mau pilih siapa? Nomor 1 atau nomor 2? Begitu dia katakan nomor 1, tidak diperkenankan. Ibu-ibu masih hidup, ada di Bendungan Hilir. Majelis Hakim yang mulia, nasib bangsa Indonesia sesungguhnya ada di sidang ini. Kita sepakati demokrasi. Kita akan hormati keputusan apapun kalau prosesnya benar, kalau prosesnya jujur, kalau prosesnya tidak ada kecurangan. Saya tidak akan ulangi semua proses atau semua hal yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya. Tetapi bayangkan, di ratusan TPS, kami, pasangan yang didukung oleh 7 partai besar, 62% dalam pemilihan legislatif, dapat 0. 100% dimenangkan oleh satu pihak. Ini hanya terjadi di negara totaliter, di Korea Utara. Bahkan saya ralat, majelis yang terhormat yang saya muliakan, saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi. Mereka bikin 97,8% atau 99%. Di kita ada yang 100%. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin, karena kita ada saksi. Masa saksinya tidak dihitung? Saya tidak akan mengulangi karena itu nanti adalah prosesnya. Kami sebetulnya diberi nasihat, percuma Anda ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kami hormati sistem yang telah kami bangun. Di belakang saya adalah tokoh-tokoh reformasi, pejuang-pejuang demokrasi. Di tahun 66 mereka berjuang untuk demokrasi. Di tahun 98 mereka berjuang untuk demokrasi. Saya dituduh mau kudeta, saya dituduh calon diktator. Waktu saya memimpin 33 batalion tempur dan saya dituduh mau kudeta, saya tidak melakukan. Di hadapan rakyat Indonesia, di hadapan sejarah, saya buktikan komitmen saya kepada demokrasi. Saya tunduk kepada Undang-Undang Dasar. Saya ikut pemilihan umum sudah 3 kali. Saya membangun partai dari nol. Saya datang dari bawah, desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan pemerkosaan terhadap hak-hak demokrasi. Saudara-saudara Majelis Hakim yang saya muliakan, seluruh bangsa akan berharap suatu keadilan. Katakanlah yang benar-benar dan yang salah-salah. Kami tidak mau berkuasa di atas ketidakbenaran. Kami tidak mau menerima mandat di atas kecurangan. Tetapi sangat sulit bagi kami untuk mengakui suatu rangkaian kecurangan yang demikian terstruktur, terencana dan masif. Apalagi ada upaya pembongkaran kotak suara. Saya juga tidak akan terlalu menguraikan, tetapi ketua-ketua partai kami di daerah, di kabupaten, rumahnya dibakar. Ketua partai kami di Kalimantan Barat dikeroyok oleh pemuda-pemuda. Di Banyuwangi rumah saksi kami dibakar.
Majelis Hakim yang kami Bisa- hormati, Pak Prabowo bisa dipersingkat. Silakan. ya saya sudah mau selesaikan Pak. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, kami terpaksa kami menyampaikan hal-hal ini. Kami percaya kepada Majelis Hakim Konstitusi. Kami mohon keadilan demi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia dan demokrasi yang telah kita sepakati. Karena kalau keadilan tidak bisa kita dapat, kami sangat-sangat khawatir atas masa depan demokrasi, masa depan bangsa Indonesia. Kalau rakyat tidak percaya lagi kepada sistem yang dibangun, kemana lagi mereka berharap keadilan? Majelis Hakim yang saya hormati, kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati para hakim, tetapi inilah yang kami sampaikan. Kami percaya bahwa mahkamah akan menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kedaulatan yang hendak kita tegakkan adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan uang atau kedaulatan pemilik modal besar yang menjadi pengendali di balik layar, ataupun kedaulatan bangsa asing yang ingin mengendalikan nasib bangsa Indonesia. Karena Majelis Hakim, walaupun ini mungkin tidak termasuk ranah yang harus diselesaikan oleh Hakim Konstitusi, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa ada negara asing tertentu yang mengundang bupati-bupati kami, wali kota kami, dan berusaha mempengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan, pemilihan Republik Indonesia, negara asing ikut ingin mempengaruhi. Demikian Majelis Hakim, sebagai penutup dari pengantar ini, kami Prabowo Hatta meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami agar tetap bersabar untuk menunggu datangnya kebenaran dan keadilan sejati dari Mahkamah Konstitusi. Kami juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami agar bersikap tertib, selalu hindari tindakan di luar hukum, selalu mengutamakan jalan damai, jalan konstitusional dalam memberikan dukungan terhadap serangkaian langkah hukum yang sedang kami tempuh. Kami percaya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, dan kami percaya pada akhirnya pihak yang benar yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatian dan perkenan Majelis Hukum Konstitusi yang saya muliakan, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi, pertama apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon, ada yang tidak dibacakan dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini yang sudah tertulis, atau mungkin nanti yang akan diperbaiki kembali. Kemudian begitu juga tambahan dari prinsipal adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini. Semua proses di mahkamah ini adalah proses hukum berdasarkan pembuktian dan juga nanti dalil-dalil masing-masing pihak, pemohon, termohon, dan pihak terkait, dan penilaian mahkamah akan hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Putusan mahkamah sebagai satu mekanisme ketatanegaraan yang ditentukan oleh konstitusi adalah bersifat final. Kami akan mengadili perkara ini sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, dengan transparan dan terbuka, dan seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan dan melihatnya, dan mudah-mudahan kita semua, doa kita semua tentu, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kepentingan bangsa dan kepentingan negara kita
yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Saudara-saudara, pemohon, termohon, dan pihak terkait. Nanti akan saya beri kesempatan kepada termohon dan pihak terkait, tapi kami akan memberikan nasihat-nasihat dulu ya, kepada pemohon sehubungan dengan permohonan tadi yang sudah disampaikan. Pertama, memang setelah kami mendengar ya, penjelasan lisan dari pemohon terhadap permohonan yang diajukan secara tertulis, baik yang pertama sekali diajukan maupun yang diajukan yang kedua kali dalam perubahan, memang ada banyak perubahan yang dilakukan. Namun demikian, kami perlu menyampaikan secara umum, saya sampaikan, nanti akan sampaikan juga oleh para hakim yang lain, secara sistematika permohonan sudah sesuai dengan sistematika yang ditentukan dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi tentang pengajuan permohonan. Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dalam permohonan yang tertulis sebelumnya, baik permohonan awal maupun juga dalam perbaikan, yang kami temukan yang perlu saudara perbaiki, disempurnakan, ada yang tidak sinkronisasi antara petitum dan posita. Mungkin tadi di dalam penjelasan lisan sudah dilakukan, tapi intinya kami menemukan ada yang dalam bagian positanya begitu meluas, tapi dalam bagian petitumnya tidak mencakup seluruh apa yang dikemukakan dalam bagian posita. Ini untuk penyempurnaan permohonan. Kemudian tadi saya mendengar bahwa ada 3 alternatif petitum yang disampaikan. Pertama adalah penetapan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Tadi sudah disampaikan secara jelas. Ya. Tentu ini proses pembuktian nanti dan kita akan mendengar juga jawaban dari termohon dan pihak terkait. Kemudian yang kedua, pemungutan suara ulang untuk seluruh TPS di seluruh Indonesia. Itu yang saya ingat yang kedua catatannya. Kemudian yang ketiga adalah pemungutan suara ulang untuk beberapa provinsi. Ya. Ya. Tadi catatannya ada 8 provinsi, tapi tidak seluruh kabupaten, di sebagian kabupaten, ada juga hanya untuk sebagian TPS. Kami rangkum di sini. Itulah inti permohonan tadi mengenai petitumnya, tapi kami ingin sampaikan bahwa perlu ada sinkronisasi itu. Dalil permohonan adalah satu uraian, satu napas dengan nanti dalam petitum. Yaitu itu intinya. Itu yang saya bisa sampaikan secara umum. Mungkin dari yang lain. Silakan, Pak Fadil. Mohon izin, mungkin sebentar. Dengar dulu, nanti akan diberi kesempatan untuk memberikan komentar. Saya agak lebih teknis dibanding yang mulia ketua. Yang pertama dari halaman 1, yang naskah yang disampaikan kepada mahkamah diterima tanggal 26 Juli. Tadi saya mencatat yang pokok-pokoknya dibacakan oleh kuasa hukum tidak persis. Itu catatan umumnya dan diakui oleh kuasa tadi. Kemudian secara teknis yang lebih detail, halaman 1 misalnya, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini pasangan calon presiden. Ternyata yang bertanda tangan itu kuasanya. Kan mestinya tidak usah pakai yang bertanda tangan. Kemudian pada halaman 5, agak lebih teknis memang, tapi penting. Kalau permohonan itu disusun secara silogisme, ini baru ada premis mayor. Premis minornya tidak ada.
tapi sudah ada kesimpulan. Nah, itu. Premis minornya seharusnya itu kasus konkret apa yang saudara hadapi. Itu soal kewenangan. Lalu soal kedudukan hukum sama. Jadi kerugian berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ada uraiannya di sini. Oleh karena itu, kalau ada hal yang perlu dilengkapi, disitulah tempatnya. Tersebut di dalam halaman 5. Kalau halaman 6, pemohon secara tertulis menggunakan angka Arab 4. Kemudian diikuti dengan huruf A besar. Tapi saya cari B-nya enggak ada. B-nya enggak ada. Oleh karena itu, dan bahkan kalau dikaitkan dengan halaman 7, ini kembar. Ada angka Arab 5 yang elaborasinya merupakan angka Arab lagi 4.3. Itu lalu 5-nya itu diposisikan sebagai apa? Mestinya itu bisa dikonsolidasi. Dan pada halaman 9, pemohon sejak dari halaman 7 sepertinya bermaksud ada sub-sub judul dalam pokok permohonan. Sebaiknya itu ditata berdasarkan angka-angka tadi, apakah mau menggunakan angka Arab atau mau menggunakan angka Romawi atau huruf. Ini penting dari perspektif hukum acara karena termohon nanti kalau menjawab mudah sasarannya. Dan Anda mengkontrol jawaban termohon terhadap permohonan Anda itu hal apa yang harus dibuktikan akan lebih mudah. Demikian juga pihak terkait. Dan last but not least-nya, hakim untuk meyakini yang benar dari proses pembuktian itu yang mana akan sangat mudah. Persoalan di pengadilan kan sebenarnya persoalan bagaimana Anda meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang tersedia. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan pertama supaya sub-sub judul yang tersebut pada halaman 7 sampai dengan halaman 15 itu dikonsolidasi dengan menggunakan penomoran yang nalar, wajar, dan kalau perlu, kalau sudah ada bukti tertulis atau saksi di situ, bisa ditambah vidi. Ini halaman 7 sampai dengan 15, dan yang terakhir soal petitum tadi. Meskipun agak lain ya petitum yang dibacakan tadi, namun tetap juga 3 petitum itu tidak didukung oleh posita-posita yang memadai. Ada hal yang kira-kira perlu diperhatikan adalah permohonan untuk membatalkan suatu keputusan yang dilakukan oleh penyelenggara itu mesti didasarkan pada soal yang substansial, fundamental. Yang kemudian diikuti oleh satu tindakan berikutnya yang diperintahkan oleh mahkamah. Apakah ini perlu diperhatikan, apakah mahkamah perlu memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang? Itu argumentasinya tentu berbeda. Dan dari semua petitum yang ada, saya kira nomor-nomornya bisa lebih disederhanakan, dikompilasi berdasarkan urutan yang nalar, wajar, dan rasional. Secara hukum tentunya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan terima kasih Yang Mulia Ketua.
Terima kasih Pak Fadil. Ya, silakan Pak Muhammad Alim. Terima kasih Pak Ketua. Kita harus sama-sama yakin bahwa kita hanya diberi ilmu masing-masing sedikit. Hanya Allah yang maha mengetahui. Kita ini terbatas belaka. Apalagi sebagai manusia yang daif. Mungkin karena keterburu-buruan dan lain-lain sehingga kita menulis salah atau keliru. Barangkali bisa dilihat permohonannya. Saya di halaman 6, tenggang waktu pengajuan permohonan. Ini sebenarnya tidak masalah, cuman kalimatnya yang tidak benar ini. Itu angka 1 ya. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6, baris kedua dari angka 2 di bawah itu. Bahwa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah 3 kali 24 jam setelah, bukan setelah Pak. Sejak justru. Yang setelah itu adalah pemilihan umum kepala daerah. Karena itu fatal Pak. Kenapa dia fatal? Kalau setelah itu hari berikutnya. Sedangkan sejak itu, sejak saat itu, jam itu. Itulah sebabnya di Mahkamah Konstitusi dipasangkan jam besar supaya jangan lewat. Bukan soal lewat, tapi fatalnya itu kalau salah. Jadi undang-undangnya sendiri pasal 74 ayat 3 itu dikatakan di sini, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 kali 24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum. Bukan. Kalau Undang-Undang 3224 itu pasal 106 ayat 1 katakan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dulu itu dalam waktu paling lambat 3 hari setelah. Nah itu setelah itu artinya hari esoknya mulai dihitung. Nah, kalau sejak itu loh, sejak jam itu. Itu jadi ada keliru, mungkin diperbaiki nanti ada perbaikan. Jadi itu apa di halaman 6 ya Pak ya. Oke. Kemudian di halaman 8. Di sini 4.8. Tolong dilihat baris kedua 4.8 ditemukan adanya penggelembungan bahasa Indonesia yang baik, penambahan Pak, begitu baiknya ya. Karena di bawah Anda mengatakan ditemukan pengurangan. Nah, itu yang benar. Jangan dengan penggonggosan, pengurangan lah, penambahan. Oke? Iya, diperbaiki nanti. Nah, saya katakan tadi manusia itu sifatnya keliru, ada apalagi terburu-buru. Di halaman 9 di sini ada terstruktur sistematis dan masif. Mohon maaf, di huruf kecilkan saja lah. Terstruktur dan masif Pak 1 F saja. Kalau bahasa Inggris masif memang 2 F-nya. Pakai V di belakang. Tapi kalau bahasa Indonesia sudah masif Pak 1 huruf. 1 huruf S. Di halaman 8 juga ada kata merubah. Jangan merubah, mesti mengubah. Kalau berubah ya saya setuju, tapi kalau merubah tidak ada dalam bahasa yang saya tahu loh. Jadi berubah iya, mengubah iya, tapi merubah tidak ada, no. Itu ada terdapat di halaman 8, halaman 12 dan halaman 111. Nanti diperbaiki, jangan merubahlah, mengubah yang bagus. Oke. Yang bagus dan benar. Kemudian halaman 9 itu tadi sudah saya diperbaiki, terstruktur dan masif. Ini halaman 101 mungkin keliru juga ini, saya yakin keliru. Halaman 101 di bawah Limba Romawi, Sumatera Selatan. Lihat dulu halaman 101 Sumatera Selatan, betul toh? Tapi di halaman 102 Sumatera Barat loh, yang Anda tulis di sebelah atas itu loh. Mana yang benar, Sumatera Selatan, Sumatera Barat? Itu loh sebelah atas, presiden terjadi provinsi Sumatera Barat. Padahal judulnya Sumatera Selatan, jadi mungkin salah, itu kan manusiawi sifatnya saya katakan. Jadi mungkin diperbaikilah, Barat itu diganti dengan Selatan mungkin. Halaman 106 permohonan Anda, di 1, 2, 3, 4, baris ke-6 dari bawah, angka apa yang tanda garis datar 2 itu Prabowo Hatta.
Yang mulia jangan ditulis huruf kecil. Itu kan keliru aja. Prabowo besar, P-nya, Hattanya juga besar kan ya. Ini permohonannya keliru, Prabowo Hatta huruf kecil kok. Halaman 115. Itu huruf H. Anda menulis 2 kali terhadap. Hapuskan 1 ya. Monggo. Tadi oleh Yang Mulia Pak Ketua dinyatakan bahwa disatukan saja antara pemohon yang penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Tetapi ada begini yang mungkin saya ingatkan. Di sini di dalam permohonan yang ini yang belum diubah, itu batal, tidak sah, dan tidak mengikat. Loh sebenarnya kalau batal pasti tidak sah, pasti juga tidak mengikat. Jadi batal aja udah cukup. Batal putusan nomor sekian atau berita acara nomor sekian. Kalau dia sudah batal pasti itu tidak sah. Masa orang dibatalkan kalau sah? Kan gitu. Nah, kalau sah dia tetap mengikat. Kalau sudah batal tidak mengikat lagi dan tidak sah lagi. Mungkin 1 aja itu dipergunakan. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Ya, masih sebelah kiri lagi. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya sedikit. Di halaman 1, 2 surat kuasa, itu tim advokatnya berjumlah 110 orang. Ya. Tetapi di halaman 3 sampai 12 berjumlah 112 orang. Supaya dicocokkan ya, berapa jumlah yang sebenarnya. Kemudian masih ada beberapa kuasa hukum yang belum menandatangani surat kuasa. Apa memang tidak jadi atau bagaimana ya? Kemudian dari permohonan halaman 140 itu ada hal yang sangat mendasar untuk angka 32 Papua Barat. Ya, untuk jelasnya saya bacakan bahwa dalam tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Papua Barat telah dinodai dengan berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Nah, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2014 di 9 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Jadi mohon, apakah memang maksudnya seperti itu atau bagaimana? Ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, silakan Pak Suwarto. Terima kasih Pak Ketua. Saudara pemohon, saya mulai dari petitum pada halaman 144. Pada petitum itu kan pemohon meminta yang konkret. Artinya permintaan saudara kami sudah paham itu konkret. Nah, tentu perlu juga argumen yang konkret untuk membuktikan yang konkret tadi. Saya ingin memberi contoh saja. Misalnya saudara menggunakan kalimat, ada dalil yang menguraikan bahwa ada indikasi money politics. Tentu kalau kita berbicara indikasi, itu tidak sinkron dengan apa yang saudara minta di petitum. Karena di petitum Anda meminta konkret, sementara kami disuguhi yang indikasi. Nah, itu yang perlu jadi catatan. Kemudian pada bagian lain misalnya saudara pemohon menguraikan atau menyampaikan dalil mengenai istilah pengkondisian hasil perhitungan melalui panitia pemilihan dan aparatur pemerintah di Kabupaten Jombang, Sumeneb, Kediri. Nah, ini perlu diuraikan. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret. Sehingga kami nanti tidak kesulitan untuk mereka-reka apa sebenarnya yang saudara maksud. Dan yang paling terakhir saya kira
saya ingin menyampaikan bahwa petitum saudara tadi konkret, sekali lagi mungkin bisa disisir lagi nanti, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, tapi kalimat-kalimat yang memang maknanya tunggal, sehingga kami tidak kesulitan dalam memaknai kalimat-kalimat saudara. Saya kira dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan dari ujung dulu, Pak Wahid. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Ada beberapa perbaikan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia terdahulu. Ingin juga kami tambahkan. Pertama, perlu ada ketelitian dari pemohon, meskipun kita ketahui para kuasa ini sudah sangat biasa beracara di Mahkamah Konstitusi, tapi ada beberapa dalam penyusunan dalil pokok yang berkaitan dengan susunan dalil urutan provinsi. Itu pertama di halaman 106, 125, 126, 127, dan 133, pemohon hanya menyebut daerah provinsi terjadi kesalahan rekapitulasi atau pelanggaran, tetapi tidak menjabarkan dalilnya. Ini ada halaman-halaman tadi. Yang kedua, di penyusunan provinsi, ini tentu sekali lagi terkait kecermatan, tidak disusun secara berurut dan rapi, sehingga jumlah provinsi yang diajukan menjadi tidak sesuai. Misalnya Sumatera Utara dimulai dengan nomor urut 1 di halaman 95. Padahal sebelumnya telah ada provinsi Aceh, itu tidak ada nomor. Nah, ini apakah Aceh ini bagian dari provinsi atau kurang adanya nomor urut itu. Kemudian untuk Jawa Timur juga di nomor urut 15 Romawi halaman 114, kemudian di bawahnya lagi itu masih Provinsi Jawa Timur tapi disebut terpisah juga. Nah, ini yang kedua, nanti mungkin penyempurnaan sistematika permohonan, karena dalil yang diajukan oleh pemohon tumpang tindih dan pengulangan yang bisa mengakibatkan nanti ketidakjelasan dalil, obskur. Di antaranya pada bagian alasan itu dalam pelanggaran proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis dan masif di butir 4.13 sampai dengan 4.15 di halaman 9 sampai 19 disebut kembali pada bagian lain dengan huruf besar semua. Nah, ini bagian mana ini sebetulnya? Yang kedua, pada bagian yang tertulis, terstruktur, sistematis dan masif di butir 5.2 dijabarkan dalil terjadinya pelanggaran TSM di tiap provinsi. Akan tetapi penjabaran dalil oleh pemohon di tiap provinsi tidak selalu mengenai pelanggaran, melainkan kesalahan rekapitulasi. Misalnya di Provinsi Aceh, halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM misalnya. Ya, oleh sebab itu, jika nanti ini akan disempurnakan, bila berdasarkan provinsi, maka pemohon dapat mendalilkan secara sistematik dan berurutan di provinsi mana terjadi kesalahan rekap dan atau pelanggaran TSM. Sehingga nanti mudah juga bagi termohon, pihak terkait dan juga majelis untuk mempelajarinya. Atau disusun berdasarkan dalil kesalahan rekap dan menyebutkan di daerah provinsi mana terjadi kesalahan rekap tersebut. Kemudian yang berdasarkan pelanggaran TSM, daerah provinsi mana terjadinya TSM itu. Mungkin tadi di
permohonan sebagian sudah diperbaiki, tapi yang menjadi pegangan majelis sampai sekarang adalah permohonan yang dimasukkan pada tanggal terakhir 26 perbaikan. Kemudian pemohon menyebut dalil adanya alasan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota agar melakukan klarifikasi dan atau pemungutan suara ulang atas permasalahan daftar pemilih khusus tambahan di PKTB itu, butir 416 sampai 424. Ini dapat disusun mungkin dalam dalil tersendiri ya. Kemudian ada hal lagi, secara normatif pada setiap dalil yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil-dalil dalam permohonan harusnya mengacu pada bukti-bukti yang diajukan. Ya, majelis melihat bahwa pemohon mengajukan sekian banyak dalil, tetapi belum menunjukkan bukti-bukti tertentu. Sedangkan mahkamah harus memeriksa secara rinci, detail dalil tersebut satu persatu. Misalnya, kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS, maka pemohon harus menyerahkan bukti POM C1-nya. Ini saya kira banyak di halaman 15 sampai 16, kemudian tidak diteruskan dengan misalnya ini P sekian sampai P berapa. Terakhir, saya kira pada petitum tadi yang mulia para hakim konstitusi sudah menyampaikan juga, ini tentu persoalan kecermatan. Misalnya dalam angka 2 petitum pemohon halaman 144, pemohon meminta menyatakan batal dan sah. Padahal seharusnya batal dan tidak sah saya kira ya. Ini saya kira ya pengetikannya. Yang kedua, petitum harus sesuai dengan pokok permohonan karena putusan mahkamah atas kebenaran dalil pemohon memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal kesalahan rekap, maka mahkamah ya akan menetapkan suara yang benar menurut mahkamah dan KPU harus menaati. Sedangkan dalam hal mahkamah menilai terjadi TSM, ya tadi permintaan untuk memutus perhitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Ini jadi konsekuensinya ada berbeda. Ya, yang berikutnya yang terakhir saya kira di bagian petitum pemohon perlu menyesuaikan dalil pokok permohonan di provinsi mana saja pemohon terjadi kesalahan penghitungan suara sehingga mahkamah dapat menetapkan suara yang benar secara langsung atau tadi yang bersifat TSM. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan Pak Patrialis. Ya, terima kasih Ketua. Saya juga ingin menambahkan, pertama, pemohon prinsipal ini kan sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum dan telah memilih domisili hukum. Nah, di halaman 2 ini saya belum melihat penjelasan lebih lanjut berdasarkan surat kuasa kapan. Surat kuasanya sudah ada, tapi di sini belum cantumkan. Jadi seyogianya sampaikan berdasarkan surat kuasa tanggal sekian. Jadi itu lebih tepat ya. Yang kedua di dalam halaman 4, tadi walaupun sudah dibacakan, tapi kan ini karena tertulis, saya kira lebih baik dilengkapi mengenai SK KPU nomor 535 itu dibuatkan tanggalnya kapan. Ya, itu lebih baik. Kemudian halaman 102, tadi Bapak Muhammad Alim yang mulia sudah menyampaikan Sumsel ditulis dengan Sumbar, di bawahnya juga ada Bengkulu, itu ditulisnya Babel. Ya, Bengkulu Babel itu lain. Jadi yang dipersoalkan Bengkulu kok malah Babel yang ditulis ya. Kemudian halaman 109 juga demikian. Saudara mempersoalkan masalah Jawa Barat, tapi ditulis di situ antara lain ada Maluku. Ya, Maluku. Jadi
kita paham mungkin ini agak tergesa-gesa ya. Kemudian di dalam petitum saya kira juga sama tadi, SK KPU yang diminta untuk minta dibatalkan itu adalah tanggalnya ditambahkan. Kemudian satu hal lagi yang sangat penting lagi menurut hemat kami, karena saudara selalu bicara tentang masalah TSM, bisa diberikan satu gambaran secara tersendiri yang dimaksud dengan TSM itu apa, sehingga dia bisa masuk pada dalil-dalilnya. Tapi kalau semuanya TSM tapi dalilnya tidak menyentuh situ, Pak Widudin Adam tadi sudah menyampaikan. Jadi tolong jelaskan yang dimaksudkan oleh pemohon TSM itu apa, ya? Jadi supaya lebih sempurna. Saya kira demikian. Terima kasih. Ibu Maria ada, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, saya karena terakhir sudah banyak yang memberikan tanggapan, tapi saya akan menguatkan kembali penomoran dari permohonan ini. Karena kalau pemohon mengajukan 33 provinsi, maka provinsi terakhir di sini provinsi 32, Papua Barat. Sedangkan ada satu provinsi, Provinsi Bali, halaman 124, tidak ada angkanya. Sehingga di situ. Jadi mohon penomorannya ini dituliskan dengan baik. Ada Kepulauan Riau, halaman 106, tidak ada datanya di sana. Dan untuk memudahkan pemeriksaan antara dalil dan alat bukti yang diajukan, mohon setiap dalil yang diajukan kemudian dituliskan kemudian dalilnya alat bukti nomor berapa. Ya, seandainya pun ada saksi yang akan mengajukan kesaksian untuk mendukung dalil tersebut, mohon namanya siapa dicantumkan dalam dalil tersebut. Saya rasa itu Pak Ketua. Terima kasih. Silakan. Ya, makasih. Silakan Pak. Ya. Saya hanya mengingatkan pada pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk memperlancar jalannya sidang. Yang pertama, untuk surat kuasa. Ini surat kuasa, ternyata Fakultas Hukum di Indonesia jumlahnya banyak, ini semuanya sarjana hukum semua. Jadi produk hukum ternyata luar biasa. Karena mendirikan Fakultas Hukum itu paling mudah. Tapi begini, untuk pemohon itu ada 31 kuasa yang belum menandatangani. Nanti supaya dilengkapi ya. Ada 31 nama yang dicantumkan tetapi belum tanda tangan. Kalau memang tidak tanda tangan dibuang saja. Ya, karena keabsahan dari surat kuasa ini. Kemudian surat kuasa untuk Komisi Pemilihan Umum juga satu orang yang belum tanda tangan. Saya lihat Dr. Absar itu belum tanda tangan. Jadi nanti supaya dilengkapi. Untuk pihak terkait juga banyak yang belum tanda tangan. Ada 36 kuasa yang belum tanda tangan supaya dilengkapi. Kalau tidak tanda tangan dibuang saja, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memperlancar jalannya sidang, perlu saya sampaikan, bukti tertulis itu sangat penting. Sehingga tadi secara sistematis, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait, baik di dalam permohonan, jawaban, dan keterangan pihak terkait, itu langsung supaya bisa mengcover bukti tertulisnya itu di mana. Kalau pemohon itu P1 sampai berikutnya itu di cover di situ. Sehingga memudahkan kita semua. Kemudian juga termohon. Itu begitu juga. Jawabannya yang mementahkan dalil pemohon juga bisa nanti bukti T berapa begitu langsung supaya memudahkan. Begitu juga dengan pihak terkait. Keterangan pihak terkait yang mementahkan dalil termohon itu juga langsung bisa menunjuk dengan bukti tertulisnya di mana. Sehingga akan memudahkan. Begitu juga saksi. Tadi prinsipal yang saya hormati Pak Prabowo menyebut karena luas cakupan permohonannya itu hampir seluruh wilayah Indonesia,
bisa mendatangkan ribuan saksi. Tetapi kita tidak perlu sampai memeriksa ribuan saksi. Yang dipentingkan di sini adalah kualitas dari keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil yang ada di dalam permohonan. Begitu juga termohon, kualitas dari saksi yang diajukan adalah kualitas keterangannya yang bisa meyakinkan hakim bahwa jawaban termohon itu yang betul. Begitu juga pihak terkait. Ya. Jadi kualitas saksi. Kita tidak melihat kuantitas dari saksi-saksi yang diperiksa, yang didatangkan, karena pengalaman selama ini, begitu juga pada waktu mengadili masalah Pileg kemarin, banyak saksi yang didatangkan jauh-jauh dari misalnya Papua, tapi ternyata keterangannya tidak bernilai apapun di mata hukum. Sehingga itu menghabiskan biaya. Padahal kita kan harus menghemat biaya ya dalam peradilan ini. Sehingga kualitas saksi-saksi yang didatangkan adalah kualitas keterangannya yang kita peroleh, bukan jumlahnya. Jadi ini supaya juga mulai persiapkan, tadi Pak Ketua mengatakan bahwa sebelum saksi itu didengar keterangannya di persidangan, 1 hari sebelumnya sudah dibuat namanya, kemudian alamat yang lengkap, identitas yang lengkap, dilampiri dengan KTP dari saksi-saksi tersebut. Sehingga kita bisa cek betul bahwa saksi ini. Pengalaman selama ini, dalam pemilu kada terutama, saksi-saksi itu kita bisa meyakini bahwa dengan melihat gesturnya saksi ini bohong. Meskipun sudah disumpah, tapi bohong. Sehingga tidak meyakinkan hakim sama sekali. Sehingga ini saya ingatkan kembali, baik pada pemohon, termohon maupun pihak terkait, saksi dilihat dari segi kualitas keterangannya di mata hakim dan bernilai sebagai kesaksian hukum, bukan hanya cerita, asumsi, bahkan yang tidak bernilai sama sekali. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seluruh hakim sudah memberikan nasihat, advis, kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada komentar dari pemohon? Saya silakan. Baik. Tentunya kami sangat berterima kasih atas segala nasihat-nasihat, saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, dan semua saran kami terima, dan insya Allah pada harinya besok yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, kami akan memperbaikinya dengan yang ya, walaupun sudah diperbaiki juga, tetap akan kami perbaiki sesuai dengan saran-saran dari Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih, Pak. Baik, jadi nasihat itu adalah terserah kepada pemohon apakah diterima atau tidak, kami serahkan sepenuhnya karena itu adalah hak dari pemohon. Nah, perbaikan permohonan dapat dimasukkan paling lama besok ya, 1x24 jam setelah sidang ini tutup. Saya pastikan saja jam 11, jam 12 besok paling lambat diajukan di mahkamah ya. Dan setelah itu ada kesempatan 1 jam setelahnya, jam 1 ya, termohon dan pihak terkait dapat mengambil perbaikan permohonan langsung di kepanitraan mahkamah tanpa mulai sidang. Perbaikan yang tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan dianggap tidak mengajukan perbaikan ya. Karena juga akan menyulitkan termohon dan pemohon yang nanti juga akan membuat jawaban terhadap permohonan secara lengkap setelah perbaikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya silakan kepada termohon. Yang mulia, jadi prinsip pemohon tetap memperbaiki permohonan ini. Jadi kita akan sampaikan perbaikan besok. Terima kasih. Ya itulah tadi yang sudah disampaikan. Ya. Silakan dari termohon. Majelis Hakim yang kami muliakan. Majelis, mohon maaf, boleh, mohon maaf Pak Bang Muya, apakah diperkenankan prinsipal untuk meninggalkan tempat? Sebentar, tinggal tunggu sebentar. Terima kasih. Tidak lama lagi, hanya sebentar aja. Ya, silakan. Pertama-tama kami menyampaikan penghargaan kepada pemohon yang
secara langsung menyampaikan sendiri permohonannya. Sekalipun ada kata-kata yang agak mengejutkan, karena beliau merasa tersakiti oleh KPU. Tapi baiklah, ini suatu curhat kali ya, yang nanti kita lihat dalam persidangan. Saya juga hargai pemohon Saudara Prabowo mengingat pada Sumpah Pemuda, ingat kepada proklamasi dan UUD 45, ingat kepada gerakan demokratisasi sejak 1999 yang saya juga terlibat. Ya, itu semua memudahkan kita dalam beracara ini karena mempunyai visi yang sama dalam perjuangan bangsa dan negara ini. Dan kita percaya sidang mahkamah ini akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada hal-hal lain yang ingin saya sampaikan. Dalam permohonan ada tiga permohonan yang asli. Yang pertama, saya kira yang ini yang ada saya. Yang kedua, permohonan perbaikan yang lebih tebal. Tapi tadi ada perbaikan lagi yang secara lisan disampaikan. Saya mohon bisa tertulis disampaikan supaya kita juga lengkap. Iya, nanti Pak Buyuk, besok yang terakhir yang diperbaiki itulah yang nanti akan jadi. Ya, tengah waktu ya. Ya. Meskipun demikian, waktunya sudah dibatasi, saya mohon juga Majelis Hakim memberikan nasihat kalau sependapat dengan kami, bahwa perbaikan-perbaikan itu tidak menyangkut materi-materi yang baru sebenarnya. Perbaikan hanya redaksional dan hal-hal kata-kata, koma, titik. Tidak materi yang baru. Kalau Dia akan hal-hal itu materi yang akan dinilai oleh mahkamah. Apakah perbaikan itu sudah keluar ruang lingkup perbaikan atau tidak. Nanti akan dinilai oleh mahkamah. Itu kami maksudkan ya, supaya kami juga tidak mempunyai waktu untuk bisa membela diri dengan baik. Kalau permohonannya tiba-tiba ditambah materinya kan kami tidak ada sesuatu yang cukup. Terkait 10 provinsi ini. Ada lagi satu hal buat para pemohon ini. Saudara menyampaikan juga permohonan pada majelis tentang 10 provinsi. Ya, Kepulauan Riau, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Yang mulia. Bentar, biarkan saja dulu ya. Bentar. Tidak usah interupsi. Jadi dengarkan saja dulu kita Kalimantan biar tertib Timur, jalannya sidang. Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku. Tapi terhadap 10 provinsi ini tidak ada uraiannya. Ya, apa masalah yang ingin disampaikan? Kami mohon supaya diisi. Ya, kami maaf sudah majelis. Kami ingin bertanya saja lah, apakah hal ini masih diberi kesempatan untuk mengisi atau sudah dikesampingkan? Tapi ini kan hal baru jadi. Yang mulia interupsi. Ya, jadi begini. Yang mulia sebaiknya masukin dalam jawaban saja yang mulia. Iya, Karena ini bentuknya nasihat. Itu wewenang majelis yang mulia. Sebentar, saya ingatkan tertib ya. Kita jalan sidangnya enak ya. Jadi sampaikan ke sini ya. Setelah saya izinkan bicara baru bicara. Kan dengar tadi peringatan aturan sidang di mahkamah ya. Saya ingatkan saudara. Ya, jadi silakan. Kami ingin minta kebijaksanaan majelis, apakah terhadap 10 provinsi yang tidak ada uraiannya ini dianggap masih ada diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau kita kesampingkan? Majelis lah yang mempunyai kebijaksanaan untuk menentukan. Ya, baik. Terakhir, kami hanya mengimbau ya, ada satu hal yang kami laporkan tentang pembukaan kotak suara. Memang benar kami lakukan dari pihak KPU dan semata-mata untuk menjalankan PMK nomor 4 tahun 2014 yang pada pokoknya mewajibkan KPU menjawab permohonan dengan disertai alat-alat bukti. Dan rangka itulah ya, pembukaan kotak adalah keniscayaan bagi KPU. Sebab seluruh bukti yang diperlukan ada di dalam persidangan terdapat dalam kotak tersebut. KPU dapat memberikan klarifikasi bila ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Akhirnya saudara majelis, kami menghimbau agar sidang kita ini bukan saja menegakkan keadilan prosedural, tapi kita bersama-sama mencari keadilan substantif. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa dari termohon. Yang
pertama bahwa masih ada kesempatan bagi pemohon untuk menyampaikan perbaikan permohonan 1 kali 24 jam setelah ini. Apakah perbaikan permohonan melewati lingkup yang seharusnya perbaikan atau tidak, nanti majelis yang akan menilai. Dan boleh nanti dalam jawabannya termohon menanggapi persoalan itu apakah dalam lingkup atau tidak. Jadi silakan nanti sampaikan dalam jawaban. Begitu juga nanti sama halnya dengan pihak terkait. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua disampaikan oleh kuasa hukum termohon mengenai pembukaan kotak suara. Secara resmi juga kami sudah menerima surat dari saudara termohon mengenai hal ini, dan pada sidang selanjutnya Mahkamah akan memberikan tanggapan mengenai hal ini setelah kami membicarakan dalam rapat permusyawaratan hakim. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak terkait, ringkas saja karena nanti toh ada kesempatan untuk memberikan jawaban ya. Terhadap permohonan tidak usah ditanggapi lebih dulu, nanti langsung dalam keterangan pihak terkait ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya kira setelah mendengar nasihat dari Yang Mulia yang cukup komprehensif, saya kira kami pihak terkait tentu akan menunggu perbaikan permohonan dari pemohon yang kemudian akan kami jawab tentu dengan limitasi waktu yang cukup buat kami melalui Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan paling lambat besok ya, jam 12. Ya, jam 12. Termohon dan pihak terkait dapat mengambil perbaikan permohonan itu setelah itu, setelah jam 12. Ya. Yang kedua, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat, ya, tanggal 8 Agustus 2014 dimulai pukul 9 pagi. Ya. Acaranya adalah jawaban dari termohon, ya, kemudian keterangan dari pihak terkait, keterangan dari Bawaslu, dan sekaligus pada saat itu majelis minta kepada pemohon untuk menyampaikan bukti tulisan. Pada sidang selanjutnya akan disahkan karena akan diverifikasi lebih dulu. Kemudian termohon dan pihak terkait menyampaikan bukti tulisan pada sidang selanjutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 11. Nanti setelah melihat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait dapat memberikan bukti lawan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan diajukan pada hari Senin. Walaupun demikian, masih ada kemungkinan untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan selama proses persidangan pembuktian itu berlangsung. Ya. Tapi ini untuk mempermudah, karena sambil sidang berjalan kami harus mempelajari dan memverifikasi bukti itu, dan kami mendalami satu persatu selama proses sidang itu berjalan. Karena itu kami membutuhkan betul bukti-bukti ini diajukan lebih dulu untuk dipelajari oleh majelis. Kemudian yang ketiga, kita juga merencanakan pada hari Jumat itu langsung memeriksa saksi, ya, saksi dari pemohon. Untuk tahap awal, ya, kami merencanakan masing-masing 50 saksi. Dilihat alokasi waktu akan ditambah lagi dan seterusnya sampai alokasi waktu itu habis. Ya. Jadi apakah nanti hanya 50 masih 50 atau berapa, nanti kita lihat alokasi waktunya. Ya. Alokasi waktu yang sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan pada awal sidang. Nah, untuk tahap pertama, masing-masing mengajukan 25 orang saksi. 25 pemohon, 25 termohon, 25 pihak terkait. Setelah itu 25 pemohon, 25 termohon, 25 pihak terkait. Jadi begitu selanjutnya dalam sidang-sidang selanjutnya. Nah, untuk saksi ini sekali lagi saya ingatkan agar 1 hari sebelumnya disampaikan nama-nama. Kalau tidak 25 bisa mengajukan langsung 50 atau lebih dari itu untuk diverifikasi lebih dulu oleh Mahkamah. Alamatnya yang lengkap, alamatnya yang lengkap. Agamanya untuk menentukan nanti sumpah, kita menyediakan juru sumpah di sini, ya.
agamanya karena masing-masing berdasarkan agama. Kemudian fotokopi KTP juga dilampirkan. Kemudian di kolom terakhir adalah pokok-pokok hal apa yang akan disampaikan. Ini untuk memudahkan pengarahan atau jalannya persidangan dalam rangka pembuktian perkara ini. Ini hal yang biasa dalam proses perkara PHPU, baik pemilihan kepala daerah maupun juga pemilu legislatif. Itu hal-hal yang perlu disampaikan untuk diketahui oleh semua, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait. Yang Mulia. Masih ada yang mau disampaikan, saya silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami hanya ingin menanyakan terhadap saksi-saksi kami yang ada di daerah yang bisa diperiksa dengan video conference, karena tadi pemahaman kami adalah saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, bagaimana dengan saksi kami yang ada di 33 provinsi dan seluruh kabupaten kota hingga tingkat TPS? Terima kasih. Ini biasa, kita tetap melakukan melalui video conference. Silakan saja, tidak sempat ke sini, kita sidang melalui video conference. Ya. Sama nilainya, nilai pembuktiannya sama. Jadi disiapkan saja. Yang penting 25 dulu, terserah apa dibawa ke sini atau ada di daerah mana. Tapi sampaikan sebelumnya agar disediakan di tempat mana video conference itu akan dilakukan. Agar staf kami ada di tempat video conference itu sudah menyiapkan sebelumnya. Ya. Tadi ya dari pihak terkait. Ya. Izin Yang Mulia, satu pertanyaan, apakah masing-masing pihak ini bisa melihat bukti yang telah disampaikan supaya kita mengetahui juga bukti apa yang mereka sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, pasti bisa dan Anda harus dilihat. Anda rugi kalau tidak melihat. Ya, jadi kami akan buka dan kami dibuka di bagian kepaniteraan untuk dilihat buktinya. Ya, silakan saja. Ya, masih ada dari pihak terkait. Satu lagi Yang Mulia, terkait juga dengan bukti. Apakah kami juga bisa mendapatkan daftar bukti yang sudah didaftarkan bersamaan dengan perbaikan permohonan yang disampaikan esok hari? Karena untuk memberikan atau menyusun keterangan pihak terkait, kami pun juga membutuhkan daftar bukti yang sudah didaftarkan oleh pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Iya, karena bukti itu kita minta masukan pada hari Jumat, nanti setelah itu tentu daftar buktinya. Kalau diajukan lebih dulu besok, itu silakan ambil saja kalau memang diajukan besok. Tapi diajukan hari Jumat, tentu setelah itu Mahkamah akan memberikan kepada saudara akta bukti dari masing-masing para pihak. Ya. Sedikit Yang Mulia. Paling tidak daftar bukti yang didaftarkan pada saat yang sudah ada nanti akan sudah ada akan kami sampaikan. Ya, silakan dilihat di kepaniteraan. Ya, kalau yang sudah disampaikan. Ya, baik. Yang Mulia. Masih ada. Masih ada. Ya. Saya bertanya Yang Mulia. Tadi sepengetahuan dan sependengaran saya, Yang Mulia mengatakan sepertinya membatasi saksi paling banyak 50. Apakah benar demikian? Karena kita juga memperhatikan dari hakim yang mengatakan kualitasnya. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang kita anggap berkualitas tapi lebih dari 50, apakah masih dimungkinkan? Bukan, jadi ini nih harap dipahami tadi, 50 dulu untuk putaran yang pertama. Kalau waktunya masih panjang, 1000 pun bisa, kalau waktunya cukup. Jadi itu. Jadi karena itu kita akan putar terus ya. Putar terus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disiapkan untuk pemeriksaan saksi. Jadi bukan 50 saja. Tapi kalau waktunya 50 sudah menghabiskan waktu sampai akhir, ya terpaksa segitu. Jadi itu perlu saya sampaikan begitu ya. Jadi intinya bahwa putaran pertama dulu 50 ya. Saya kira cukup ya. Ada yang melihat satu yang perlu kita tanyakan soal tadi tanggapan dari pihak termohon pembukaan kotak suara. Yang Mulia pun sudah menerima suratnya tadi. Terus Yang Mulia menyatakan bahwa ini akan dirapatkan di Majelis Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan kami, ini maksudnya dirapatkan dalam rangka mau mengambil putusan selah atau dirapatkan dalam rangka mengambil putusan akhir? Karena pembukaan kotak suara itu setelah kotak-kotak suara itu menjadi objek sengketa dalam perkara EKWO. Terima kasih. Kami majelis sudah menyampaikan akan ditanggapi oleh majelis pada sidang yang kedua yang akan datang. Ya. Apa tanggapannya nanti dengarkan saja. Ya. Itu ya jelas ya.
Terima kasih. Ya. Sekali lagi saya ingatkan sidang selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2015 pukul 9. Sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 nomor 1/PHPU Presiden _12 Romawi _2014 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.